Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang HIV atau AIDS ya. Berarti pembahasan ini yang selama ini kita tunggu-tunggu. Insya Allah ini akan kita ulas dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi kita ulas itu nanti dari sudut pandang holistik atau dari sudut pandang yang meliputi semua dari permasalahan ya. Jadi bagi teman-teman nanti begini, ada kata teman-teman itu juga bahwa HIV atau AIDS itu tidak bisa diobati. Nah, nanti kita lihat dari sudut pandang barat begini loh, dari sudut pandang holistik begini. Maka nanti antara sudut pandang barat dan sudut pandang holistik, maka itu kita akan satukan. Maka nanti akan kelihatan. Nah, ini bagi teman-teman yang ada di barat ya, atau bagi teman-teman yang ada di kedokteran, saya juga berharap semoga nanti teman-teman itu mau kita saling menguatkan ya, saling menguatkan, terus saling berberi pendapat ya, untuk nanti bagaimana kita bersama-sama mengatasi virus HIV ini. Nah, insya Allah sih nanti bisa kita gambarkan ya, kita bisa gambarkan terus dari sudut pandang yang berbeda. Maka nanti bagi teman-teman pasien bisa melihat perbedaannya di mana, terus nanti kesamaannya di mana. Maka harapan saya antara teori barat nanti dengan teori holistik itu bisa kita satukan. Begitu ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Kita bahas dulu, berarti HIV human imunitas virus defisiensi ya. Ini AIDS adalah acquired imunitas defisiensi sindrom. Maka kita akan lihat nanti perbedaannya, perbedaan AIDS dan perbedaan HIV. Ini yang disebut HIV dan ini yang disebut AIDS ya. HIV adalah virus yang merusak kekebalan tubuh. Ini harus diingat, HIV adalah virus yang merusak kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi tubuh itu dan menghancurkan CD4+ ya. Jadi HIV itu virus yang menyerang kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi tubuh itu dan menghancurkan CD4 itu ya. Bila nanti sel-sel yang ada di CD4+ ini lemah atau hancur, maka nanti kekebalan tubuh itu akan lemah sekali.
Nah, di sini nanti antara perbandingan HIV dan AIDS itu nanti di sini akan muncul. Bila nanti sel-sel yang ada di CD4 ini lemah atau hancur, maka tubuh itu akan lemah. Ya. Maka tubuh itu nanti akan lemah. Maka nanti HIV ini bisa menjadi AIDS. Bisa menjadi AIDS. Ya. Jadi intinya sih seperti itu pembahasannya. HIV ini adalah penyakit seumur hidup. Harus diingat. HIV ini penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, penyakit itu akan berada di tubuh seseorang itu kalau sudah terinfeksi ya. Jadi harus diingat, penyakit HIV itu sering disebut penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, penyakit itu akan berada di dalam tubuhnya selama dia masih hidup. Begitu ya. Nah, sampai saat ini belum ada yang bisa mengatasinya. Nah, ini akan kita lihat ya. Sampai saat ini belum ada metode yang bisa mengatasi HIV ini. Begitu ya. Jadi nanti kalau nanti kemampuan HIV ini nanti rendah ya. Jadi nanti bila HIV ini virus yang menyerang kekebalan tubuh dengan cara menghancurkan CD4. Bila nanti sel-sel yang ada di CD4 ini hancur atau lemah, maka tubuh itu akan lemah sekali. Maka nanti HIV itu akan berubah dia jadi AIDS. HIV itu penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, penyakit itu akan berada di dalam tubuhnya seumur hidupnya. Ya. Nah, sampai sekarang pun belum ada metode untuk mengatasi virus HIV ini. Nah, tetapi ada obat yang selalu diberikan, ya, yang selalu diberikan untuk mengatasinya atau untuk memperlambat proses virus itu berjalan. Begitu ya. Ini yang pertama. Terus kita lihat gejala dan tanda. Gejala dan tanda orang baru terkena virus HIV. Yang pertama, dari baru dia kena ya, sampai nanti 1 minggu sampai 6 minggu, maka akan terjadi flu ringan. Flu ringan ya, atau batuk, lemah ya. Ini yang pertama. Berarti 1 sampai 6 bulan itu nanti gejala itu akan muncul flu ringan atau batuk. Terus nanti di 7 minggu, yang kedua, 7 minggu sampai 10 minggu, maka nanti akan muncul gejala yang lain, seperti kembung, mual, tidak nafsu makan, perut kembung ya, daya tahan tubuh melemah. Nah, ini nanti tergantung, kalau kasus ini nanti tergantung daya tahan tubuh yang ada di dalam. Yang kedua nanti dia terikat dengan pola makan. Seberapa cepat virus itu nanti akan masuk, akan menyerang tubuh itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua nanti di sini akan timbul penyakit yang lain. Ya, maka ini di sini nanti akan muncul lagi ya. Tuh, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Terus gejala lain mungkin tidak
dilihat secara nyata ya, tidak terlihat secara nyata. Tetapi kadang sebagian orang begini, sebagian orang seperti yang kita ketemu di lapangan ya, sebagian orang itu dia akan mengetahui nanti tubuhnya terkena penyakit HIV atau AIDS ya, setelah dia terkena penyakit yang lain. Maksudnya begini, biasanya yang teman-teman yang sudah kita obati itu awalnya dia tidak tahu bahwa memang dirinya terkena penyakit HIV. Tetapi setelah dia berobat ke dokter atau ke rumah sakit, maka setelah keluar diagnosanya baru dia tahu, oh ternyata saya kena penyakit HIV. Nah, biasanya begitu. Jadi dengan seiring berjalannya waktu selama ini, sebelum diagnosa bahwa dia terkena penyakit HIV, maka virus itu akan berjalan menggerogoti tubuh itu sampai daya tahan tubuh itu sampai lemah semua. Nah, biasanya begini, biasanya kalau kita ke rumah sakit, biasanya kalau ada gejala begini. Yang pertama, biasanya kalau ada gejala diare ya, diare dalam jangka waktu lama yang tidak sembuh-sembuh, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya bila ada seseorang itu kena penyakit ya, kena penyakit tetapi kita tidak tahu asal usulnya dari mana, tetapi penyakit itu ada, maka diceklah biasanya si reportnya. Terus yang ketiga biasanya kita tidak tahu penyakit itu penyakit apa, tetapi semakin hari itu badan itu semakin kurus, maka dilakukanlah biasanya cek CD port ya. cek CD port, cek CD port plus ya. Jadi biasanya kalau ada seseorang itu yang sering batuk, flu, terus badannya semakin hari semakin kurus, maka itu perlu dicurigai bahwa memang dia, apakah dia itu nanti kena penyakit HIV atau AIDS, ataukah dia memang murni nanti penyakit ini, penyakit yang defisiensi imunitas ya, atau sering disebut ini kelemahan daya tahan tubuh yang menyebabkan sistem itu atau sistem kekebalan itu menjadi lemah semua. Nah, ini juga nanti teman-teman harus memahami ini ya. Ini yang ketiga nih pembahasan kita. Terus yang keempat, perlu kita ketahui juga bahwa penyakit HIV itu bisa muncul, yang pertama akibat hubungan seksual atau akibat hubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat hubungan seksual atau homoseksual. Ini penyebabnya. Yang ketiga, biasanya bisa masuk dari jarum suntik ya, jarum suntik, atau sering disebut itu dari narkoba. Yang keempat, biasanya ini bisa muncul dari transfusi darah. Biasanya ini nih ya, di luar dari yang lainnya, tapi biasanya ini yang sering muncul. Jadi perlu kita ketahui bahwa virus itu akan muncul biasanya, yang pertama akibat hubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan, itu yang pertama. Yang kedua sering terjadi itu akibat
homoseksual. Berarti kalau homoseksual itu berarti penyuka sesama jenis ya. Yang ketiga, akibat jarum suntik biasanya itu kaitannya nanti ke narkoba. Yang keempat, biasanya itu sering muncul disebabkan akibat transfusi darah. Dan di sini juga kita harus memahami juga. Nah, ini cara masuknya ya, cara masuk. Terus virus HIV itu biasanya ini tidak bisa menular ya, tidak bisa menular melalui satu udara. Yang kedua, air liur. Yang ketiga, umpamanya gigitan nyamuk. Yang keempat juga dari keringat. Yang kelima nanti dari dari kalau kita ngobrol ya, berarti dari apa bahasanya? Dari udara lah ya, dari udara udah nih. Terus dari napas. Terus dari pakaian. Jadi virus HIV ini tidak bisa menular melalui, yang pertama tadi melalui melalui udara, yang kedua melalui air liur, yang ketiga melalui gigitan nyamuk, yang keempat melalui keringat, yang kelima melalui napas, yang keenam melalui pakaian, ya, dan seterusnya. Dan kita juga sering melihat di lapangan bahwa antara penularan ibu dan anak ya, antara penularan ibu dan anak ini sangat jarang terjadi. Kenapa sangat jarang terjadi? Biasanya ibu dan anak ini dimulai dari proses kehamilan sampai nanti proses melahirkan dan proses menyusui. Nah, ini sangat jarang terjadi nih kalau kita secara pribadi ya. Tapi tidak tahu kalau teman-teman dokter itu banyak yang ketemukan kasus ini. Kalau saya secara pribadi ini jarang kalau yang ini. Berarti cara masuknya penyakit HIV itu perlu dipahami. Yang pertama, akibat hubungan seksual yang berkontak anti pasangan. Yang kedua itu akibat hubungan seksual atau homoseks, berarti penyuka sesama jenis. Terus akibat jarum suntik, kaitannya nanti ke narkoba, terus transfusi darah. Terus HIV itu juga tidak bisa menular melalui udara, air liur, gigitan nyamuk, ya, keringat, melalui napas, melalui pakaian, dan melalui yang lain-lain. Nah, ini sering kita ketemu di lapangan juga, antara hubungan ibu dan anak dalam masa kehamilan, terus proses melahirkan sampai proses menyusui itu jarang berpindah. Maka seperti cerita kita yang di YouTube itu, bahwa kita menangani HIV itu ya, kita menangani HIV, bahwa bapaknya kena HIV pertama kita obati, ibunya kena HIV kita obati lagi, terus ibunya sama bapaknya berhubungan suami istri, terus melahirkan anak. Anaknya itu baik-baik saja. Ya, itu yang saya lihat di lapangan. Kalau yang lain-lain sih saya kurang paham. Berarti saya hanya cerita tentang pengalaman ya. Terus HIV itu sudah jelas ya, yang pertama human imunitas virus deficiency. AIDS itu acquired immunitas deficiency syndrome. Jadi ini nanti penyebabnya, ini nanti tidak bisa menular yang ini, terus ibu dan anak juga tidak bisa menular. Jadi nanti bila nanti sel-sel yang ada di siliput itu lemah ya, dan hancur, maka tubuh itu akan lemah.
Nah, terus yang akan kita bahas pertanyaannya. Berarti kita masuk ke tahap pertanyaan. Pertanyaan, ya. Ini yang sering ditanyakan teman-teman nih. Pertama, kenapa pemeriksaan kasus HIV itu selalu dikaitkan dengan CD4 plus? Itu yang sering ditanyakan ya. Jadi pertanyaannya ini akan saya jawab nih. Di sini pertanyaan teman-teman yang sering masuk di YouTube ya. Pertanyaannya, kenapa pemeriksaan kasus HIV itu sering berkaitan dengan CD4? Ya otomatis, karena apa? Karena CD4 itu adalah satu cara untuk mengetahui seberapa kuat daya tahan tubuh kita. Nanti saya jabarkan ya. Seberapa kuat daya tahan tubuh seseorang. Yang kedua, seberapa kuat penyakit yang menyerang. Maka pemeriksaan HIV itu jelas. Jadi satu, pemeriksaan HIV itu kaitannya ke CD4. Jadi fungsinya CD4 itu diperiksa, yang pertama untuk menentukan seberapa kuat daya tahan tubuh kita. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa kuat penyakit yang menyerang ke tubuh kita. Maka di sini nanti akan kelihatan ya. Biasanya CD4 itu lebih kurang angkanya 500 sampai 1500. Ini nih yang sering terjadi ya. Jadi nanti, nah ini sudah kelihatan gambarannya nih. Jadi angkanya 500 sampai 1500. Jadi benar tidaknya nanti penanganan kita itu tergantung naik tidaknya angka yang ini nih, 500 sampai 1500. Contoh teman-teman, umpamanya CD4-nya 1000 ya. Contoh CD4-nya 1000. Berarti kalau begini kira-kira daya tahan tubuh itu di tengah-tengah nih. Tengah-tengah berarti lebih kurang itu, ini ke sini umpamanya 25, ini ke sini, ini 50% ya, ini ke sini 25%, ini ke sini 25%. Berarti kalau CD4-nya 1000 berarti daya tahan tubuh itu masih 75%. Yang rusak itu sekitar lebih kurang 25%. Ya. Maka nanti kalau penyakit itu nanti turun dari 1000 sampai 500, umpamanya posisinya di sini 500 ini, maka nanti HIV itu akan berubah menjadi penyakit AIDS ya. Jadi yang dimaksud penyakit AIDS itu nanti daya tahan tubuh itu sudah hilang kemampuannya, sudah hilang 100% kemampuan antibodi tubuhnya untuk melawan serangan penyakit yang menyerang tubuh itu dari luar, yang menggerogoti tubuh itu ke dalam. Jadi yang dimaksud AIDS itu nanti hilangnya kekebalan tubuh itu hingga titik terendah lah ya, hilang kekebalan tubuh itu sampai titik terendah, sampai tubuh itu tidak bisa menghalau serangan penyakit yang masuk dari luar ataupun serangan penyakit yang masuk dari dalam. Maka biasanya angka ini sekitar lebih kurang 500 nih. Jadi kalau angkanya CD4-nya nanti sampai 500, maka siap-siap saja bahwa Anda itu sekarang sudah tahap ibaratnya lampu ya, berarti lampu merah ya, bahwa tubuh itu tidak bisa lagi tidak bisa lagi mempertahankan tubuh itu dari serangan penyakit dari luar.
baik yang datang serangan penyakit dari dalam. Ini yang harus perlu dipahami nih. Jadi nanti begini rumusnya ya. Rumusnya nanti begini. Bila nanti seseorang yang sudah terkena penyakit HIV ya, belum memulai meminum obat yang sifatnya menaikkan angka ini, yang menaikkan angka CD4 ini. Saya ulangi sekali lagi biar lebih jelas ya. Bila nanti teman-teman itu sudah terkena penyakit HIV, terus belum memulai meminum obat yang sifat obatnya itu menaikkan CD4 ini, yang menaikkan angka CD4 plus ini, maka semakin hari ya, diingat semakin hari maka daya tubuh Anda semakin melemah. Semakin minggu maka daya tahan tubuh Anda akan semakin drop. Semakin bulan maka daya tubuh Anda semakin drop sekali. Semakin tahun nanti maka itu virus itu akan masuk menyerang tubuh itu sampai nanti ke titik terendah. Maka antara nanti penyakit HIV awalnya, maka dia akan berubah menjadi penyakit AIDS. Ya. Tapi nanti setelah kita mulai meminum obat yang sifatnya menaikkan CD4 plus ini, maka semakin hari nanti angka ini akan semakin naik. Jadi umpamanya dia awalnya 1000, maka nanti dia akan bertahap sampai nanti 1500. Ya. Nah, di sini nanti Di sini nanti sifatnya positif. Maka nanti kalau ini 1500 atau 1600, maka ini nanti menjadi negatif. Ya. Jadi ini angka yang jelas nih ya. Berarti saya ulangi sekali lagi, di sini angkanya 500 sampai 1500. Jadi nanti bila teman-teman itu di sini nanti ada tengah-tengah ini nanti ada di sini HIV, di sini ada AIDS. Ya, di sini nanti positif. Ini ya rumusnya ya. Nah, disinilah nanti Anda nih. Bila nanti Anda atau teman-teman itu nanti sudah kena penyakit HIV, terus belum meminum obat yang sifatnya menguatkan CD4 ini, yang menaikkan angka CD4 ini, berarti kalau menaikkan arahnya ke sini ya, Nah, maka nanti dia turun ke sini nih, maka semakin hari tubuh Anda akan semakin lemah. Semakin minggu, semakin bulan, dan semakin tahun, maka nanti penyakit HIV ini akan berubah jadi penyakit AIDS. Tetapi nanti bila Anda sudah terkena penyakit HIV, terus memulai nanti minum obat yang sifatnya menaikkan CD4 ini, maka semakin hari angka itu akan semakin naik. Maka nanti bila angka ini nanti menjadi 1500 sampai nanti 1600, maka itu nanti data positif ini akan berubah menjadi negatif. Ya. Ini rumus yang pertama. Ya, ini saya kasih tahu dulu, ini rumus yang pertama. Ini rumus yang pertama nih. Berarti ini dari satu sudut pandang. Nah, berarti nanti kalau teman-teman diingat ya pembahasan kita ya nanti ya. Ini kita membahas tentang penyakit HIV dan AIDS. Maka nanti pembahasan yang akan datang, ini saya hapus ya. Saya hapus dulu. Maka pembahasan yang akan datang nanti teman-teman itu lihat yang saya bahas tentang nanti leukosit. Nah, ini nanti kaitannya nih, kaitan penyakit HIV itu nanti saya bahas tentang leukosit. Leukosit ini nanti terus kaitannya ke monosit ya, monosit, terus kaitannya nanti ke makrofag. Ini pembahasan tentang antibodi di dalam tubuh ya.
terus nanti monosit, terus nanti kaitannya ini ke limfosit. Limfosit ini nanti bisa dibagi dua, limfosit B, limfosit T. Nah, ini nanti ditunggu pembahasan ini ya. Terus nanti kita akan bahas lagi nanti tentang ini apa namanya, tentang yang kaitannya dengan jamur atau yang kaitannya dengan gatal-gatal. Berarti kaitannya nanti ini apa namanya, kaitannya nanti ke basofil, eosinofil, terus basofil, eosinofil dan neutrofil. Maka ini nanti ditunggu ya, ditunggu sama teman-teman di pembahasan kita tentang leukosit, kaitannya nanti monosit ke makrofag, limfosit B, terus limfosit T. Nah, ini nanti akan membahas tentang antibodi ini juga nih. Terus basofil ini nanti kaitannya dengan kaitan basa, terus eosinofil netral, terus neutrofil itu asam. Ini nanti kaitannya begini. Jadi teman-teman nanti kalau kepengen mengikuti tentang pembahasan HIV ini ditunggu nih pembahasan saya tentang leukosit, monosit kaitannya ke makrofag, limfosit kaitannya limfosit B, limfosit T, terus nanti kaitannya basofil, eosinofil dan neutrofil. Maka ditunggu nanti video selanjutnya ya. Ini dari satu sudut pandang. Terus nanti saya berbicara lagi nanti dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut yang pandang yang berbeda begini. Maka di sini nanti saya akan cerita tentang energi, darah, terus cairan. Biar lebih gampang begini saja. Saya akan berbicara nanti tentang darah, cairan, energi dan saripati. Nah, ini nanti pembahasan ini dari sudut pandang yang berbeda ya, sudut pandang yang berbeda. Nah, ini juga nanti teman-teman tunggu pembahasan tentang darah, cairan, energi dan saripati. Nah, saripati ini fungsinya yang pertama meregenerasi sel yang ada di dalam tubuh. Yang kedua nanti yang bisa nanti peremajaan organ dalam. Terus yang ketiga nanti kaitannya ini ke awet muda ya, awet muda. Nah, ini nanti pembahasan tentang sarip ini. Maka ini nanti ditunggu. Nah, kalau dari sudut pandang holistik, maka ini nanti yang menyebabkan regenerasi sel di dalam tubuh. Ditambah nanti kalau sudut pandang barat, kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan sigot. Ya. Jadi antara sigot nanti dengan cing, saripati atau cing ya, ini nanti serupa tapi tidak sama. Ini pandangan dari barat, sigot, maka pandangan dari holistik nanti kaitannya ke saripati atau cing. Terus nanti ditambah lagi nanti, saya jabarkan sekalian ya. Ini sudah, terus ditambah lagi nanti begini. Sudut pandangnya nanti berarti kita berkaitan dengan gejala, teknik penanganan ya. Berkaitan dengan teknik penanganan. Teknik penanganan kasus HIV dari holistik. Ini dari sudut pandang holistik. Maka di sini nanti umpama ada liver, di sini ada jantung, di sini ada limpa,
lambung, di sini ada paru, di sini ada ginjal. Ya. Nih. Nah, liver nanti di sini gejala yang muncul nanti kalau Anda sudah virus itu sudah menyerang organ liver, maka nanti muncul begini. Sakit ulu hati. Sakit ulu hati, terus perut atas ya, perut atas sering kembung. Perut bawah sering kembung. Terus perut samping sering kembung dan sakit. Terus sini payudara terasa bengkak dan nyeri. Terus ditambah lagi nanti tidak sabaran, terus mudah marah, sering emosian. Terus perut samping, perut bawah ya, sakit perut samping, perut bawah, terus sering emosian, payudara terasa bengkak dan nyeri, orangnya tidak sabaran. Nah, itu yang pertama. Ini nanti kalau virus itu sudah menyerang organ dalam yang ada kaitannya ke liver. Terus nanti kalau ini kaitannya, kalau virus itu sudah menyerang organ dalam yang ada ke jantung, berarti nanti kaitannya ke palpitasi, sulit tidur, berdebar-debar, terus insomnia, sakit jantung. Nah, sakit jantung ini yang dimaksud dari depan sini tembus ke belakang, seperti ditusuk ya. Insomnia, sakit jantung, terus delirium. Delirium ini berarti yang dimaksud delirium itu nanti jenisnya banyak, tetapi yang arah ke jantung biasanya penyakit yang seperti penyakit orang gila, atau penyakit orang gila itu disebabkan karena kekurangan darah. Terus ditambah lagi nanti koma. Nih, kalau nanti virus itu sudah menyerang organ jantung. Ditambah nanti limpa lambung, berarti nanti lemah, letih, lesu. Terus perut kembung, mual, tidak nafsu makan, terus kotoran itu tidak berbentuk atau diare, lemah, letih, lesu, perut kembung, mual, tidak nafsu makan, kotoran tidak berbentuk dan diare. Ini nanti kalau sudah menyerang organ limpa lambung. Terus paru nanti ini yang sering muncul ya, batuk, sesak napas, terus sesak napas bersifat ya. Berarti sesak napas bersifat nanti bila teman-teman nanti kalau kena AC nanti sesak atau batuk, atau nanti kalau panas-panasan nanti sesak dan batuk. Ini nanti kaitannya berarti penyakit itu sudah menyerang paru. Terus ditambah nanti ginjal ini nanti pinggang pegal, lutut lemah, terus nanti ditambah impotensi, ditambah juga nanti beser ya, ditambah lagi nanti keluarnya sperma tanpa dikehendaki, Maka teknik penanganan yang dari sudut pandang kita begini ya. Ini tadi silipotnya, ini tadi silipot ya, silipot plus itu nanti angkanya 500 sampai 1500 ya. Ini
Ini nanti umpamanya teman-teman nih adanya permasalahannya limpa lambung terus kena jantungnya ya. Limpa lambung kena jantung berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Umpamanya nih teman-teman kenanya berarti 1, 2, 3. Berarti gejala yang muncul nanti palpitasi itu nanti sulit tidur, berdebar-debar, insomnia, sulit tidur, sakit jantung, delirium dan koma. Ditambah nanti gejala yang ini muncul, lemah, letih, lesu, perut kembung, mual, tidak nafsu makan, kotoran tidak berbentuk. Gejala ini nanti muncul, maka kita kasihlah obat untuk mengatasi penyakit ini. Satu jenis obat kita kasih penyakit ini. Terus kita kasih lagi obat untuk menaikkan angka CD4 ini sampai naik nanti. Gambarannya seperti itu ya. Bila nanti teman-teman umpamanya kenanya yang 4/5, berarti 4/5 apa nih? Batuk, sesak napas bersifat. Terus pinggang pegal, lutut lemas, sering impotensi, sering beser. Terus nanti keluarnya sperma tanpa dikehendaki ya. Terus sakit pinggang. Maka nanti ini kita kasih diobati dulu sama kita nih. Ini diobati dulu, Sembari kita mengobati ini, sembari kita kuatkan angka CD4 ini. Ya, gambarannya seperti itu nanti. Kalau umpamanya teman-teman kenanya ini antara 5 dan 2, maka nanti yang muncul keluhannya pinggang pegal, lutut lemas, air seni berkurang atau tidak ada sama sekali, impotensi, beser, sakit pinggang, terus lemah, letih, lesu, sering kembung, mual, tidak nafsu makan, kotoran tidak berbentuk dan diare. Ini kita obati sama yang ini, organnya kita obati, terus sembari kita menaikkan CD4 ini. Asik ya. Terus nanti kalau teman-teman kenanya paru, yang ini sama yang ini, berarti batuk, sesak napas bersifat. Terus nanti ditambah lagi sakit ulu hati, perut atas sering kembung, perut samping sering kembung, perut bawah sering kembung. Terus tidak sabar, mudah marah, payudara terasa bengkak dan nyeri. Terus sering emosian, ya, tidak sabar. Nah, maka nanti ini kita obati, terus kita naikkan CD4 ini. Jadi gambarannya seperti itu ya. Ini masih satu gambaran. Belum lagi nanti kita akan membahas tentang darah, energi, cairan, terus saripati. Terus kita bahas juga nanti antara jiwa. Terus kita bahas lagi nanti tentang kelenjar getah bening. Ini nih ditunggu aja pembahasan ini. Tapi intinya sih teman-teman semua sudah tahu gambarannya ya. Maka di sini kan tidak mungkin nanti dikeluarkan semua ilmunya sih, tidak mungkin. Tapi paling setidaknya teman-teman ini sudah ada gambaran dulu bagaimana teknik penanganannya. Oh ya, saya sudah kena HIV. Terus pertanyaan saya, CD4-nya berapa? CD4 saya umpamanya 700. Ya, di sini 500, di sini 1500 ya. Berarti daya tahan tubuh Anda sekitar lebih kurang cuma tinggal 200%, 20% lagi ya. Daya tubuh Anda berarti lebih kurang 20%. Kekebalan yang sudah hilang berarti lebih kurang 80%. Nah, ini nih. Nah, maka ini nanti kita akan naikkan CD4 ini, angka ini sampai nanti menuju sampai 1500 atau sampai 1600. Terus nanti bila Anda sudah mulai minum obat, maka angka ini nanti akan naik nih seiring berjalannya waktu. Sembari nanti kita tangani yang
kasus yang ini ya. Ini kita tangani, terus ini kita naikkan. Tapi nanti bila teman-teman sudah kena penyakit HIV terus belum meminum obat yang arahnya menaikkan siripot ini, maka semakin hari penyakit itu akan semakin, antibodi itu akan semakin lemah. Dari angka 700 nanti sampai angka 500, maka penyakit HIV itu akan berubah menjadi penyakit AIDS. Jadi gambarannya seperti itu. Untuk teman-teman semua nanti, ini gambaran sederhana ya, gambaran sederhana, tapi intinya sih beginilah. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa jabarkan lagi ketika lagi diagnosa, kan? Di sini kan tidak mungkin dijabarkan semua, terlalu panjang.